Di sebuah negeri yang penuh warna, di balik pegunungan yang diselimuti kabut dan omong kosong, hiduplah seekor gajah besar dari timur. Gajah ini bukan sembarang gajah. Ia lahir dari rahim badai dan dibesarkan oleh amarah ribuan musim yang tak adil. Kulitnya tebal, lebih tebal dari batas kesabaran rakyat biasa. Matanya merah menyala seperti bara dendam yang tak pernah padam. Ia berjalan membawa guncangan di tanah, dan setiap langkahnya seperti memberi peringatan, jangan main-main dengan aku. Raguna tak selalu pemarah. Dulu ia jinak. Ia suka bunga. Ia suka menyiram pohon dan menolong kura-kura tua menyeberang sungai. Tapi semuanya berubah sejak ladangnya diambil paksa oleh Tuan tanpa wajah. Kami hanya butuh sedikit lahan untuk pembangunan, kata Tuan tanpa wajah waktu itu. Sedikit. Tapi cukup untuk menggusur hidup Raguna, keluarganya, dan seluruh hutan yang selama ini menjadi tempat bermain semut dan kupu-kupu. Sejak hari itu, Raguna memilih diam. Tapi diamnya gajah bukan tanda tenang. Ia menyimpan api di dalam dadanya. Dan seperti semua cerita lama yang selalu dilupakan, dendam yang disimpan terlalu lama akan berubah menjadi amarah yang tak bisa dijinakkan. Di desa-desa sekitar, orang-orang mulai takut. Gajah itu datang lagi semalam. Ia menginjak jalanan desa sampai retak, kata seorang ibu sambil menggenggam bayinya yang ketakutan. Dia bukan gila, bisik seorang kakek tua. Dia cuma muak. Dan kita terlalu sibuk selfie dengan penderitaan sampai lupa menyembuhkan luka. Malam demi malam, Raguna muncul. Bukan untuk menyerang. Tapi hanya berdiri di depan balai desa, diam. Melihat. Menunggu seseorang datang dan berkata, maaf. Tapi tidak ada yang datang. Yang ada hanya drone-drone berisik dan reporter yang haus clickbait. Gajah liar mengancam pembangunan. Haruskah ditembak mati? Lara bukan siapa-siapa. Ia hanya anak tukang jamu. Tapi malam itu, ia berdiri di depan Raguna, membawa sekeranjang ketulusan. Ini buat kamu, gajah, katanya, menawarkan sekeranjang buah-buahan dan daun ketapang yang segar. Raguna mendekat. Matanya menyipit. Ia mencium ketulusan seperti ia dulu mencium embun di waktu kecil. Untuk pertama kalinya, ia mengangkat belalainya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menerima. Lara tersenyum. Kalau kamu marah, gak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu berubah jadi apa yang kamu benci, ya? Raguna menangis malam itu. Tangisan seekor gajah tak pernah terdengar keras. Tapi bumi tahu, karena tanah tempat ia berdiri basah oleh air yang jatuh bukan dari langit, tapi dari luka paling dalam. Tapi dunia tidak suka damai. Esoknya, Raguna dikepung. Tuan tanpa wajah membawa pasukan. Mereka bilang, ini demi pembangunan, demi kemajuan, demi masa depan. Tapi tak satu pun dari mereka pernah bertanya, kemajuan untuk siapa? Peluru ditembakkan. Tapi peluru hanya bisa menembus kulit. Tidak bisa membunuh pesan. Karena Raguna bukan hanya gajah. Ia adalah simbol. Ia adalah suara yang lama dibungkam. Ia adalah amarah dari timur, dari tempat yang selalu diminta diam, tapi tak pernah diberi kesempatan bicara. Dan malam itu, ketika tubuh Raguna roboh, bumi berguncang sekali lagi. Tapi bukan karena kemarahan. Karena harapan baru mulai tumbuh dari tanah yang dulu diinjak, bukan oleh gajah, tapi oleh keserakahan manusia. Dan di tempat Raguna rebah, tumbuh sebuah pohon besar. Orang-orang menyebutnya, pohon ingatan. Tempat anak-anak datang, duduk, dan mendengar cerita tentang seekor gajah pemarah, yang cuma ingin didengarkan.